Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sabda Yesus yang kita dengarkan pada pagi hari ini tentu dulunya ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang merasa menjadi bangsa yang terpilih, tetapi kemudian leno itu lengah karena merasa terpilih, merasa diselamatkan, merasa sudah punya pengalaman banyak bersama Allah dalam perjalanan menuju tanah terjanji dan seterusnya. Maka mereka kemudian merasa bahwa hanya merekalah yang akan diselamatkan, menjadi eksklusif, lalu tidak melakukan berbagai perbuatan yang baik seturut dengan hukum yang ada dalam kitab suci atau dalam agama mereka sendiri. Memang Yesus menyampaikannya pada zaman itu kepada orang-orang yang seperti itu, dan Yesus juga menunjukkan bahwa keselamatan itu sebenarnya universal. Dari barat, timur, utara, dan selatan semuanya akan diselamatkan, termasuk ya akhirnya kita semua. Tetapi dalam konteks kita sekarang, kita sebagai pengikut Kristus dalam gereja Katolik, sabda ini juga bisa sangat sangat menohok atau menohok ki apa ya? Nancep bahasa Indonesia, nandes gitu loh dalam hati kita masing-masing. Minimal bagi saya, kenapa saya merenungkannya begitu? Karena kita semua ini juga pengikut Kristus, dijanjikan keselamatan, mendengarkan sabda Kristus, makan dan minum di hadapan Kristus kan, bersama Yesus malah. Lah Ekaristi itu kan makan minumnya romo sih karena ada, tapi makan dan minum di hadapan Yesus, mendengar sabda Tuhan. Nah, kalau kita kemudian justru sama seperti orang-orang yang dulu ditemui Yesus, merasa sudah diselamatkan, merasa bahwa kita orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan, kemudian lengah, kemudian leno, itu kita bisa jadi adalah orang-orang yang dikatain tadi, "Enyahlah dari hadapanku, hei kamu sekalian para pembuat kejahatan." Jadi Yesus secara jelas mengajak kita agar kita tidak terlena dengan status saja, penderek Gusti, ikut Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, bertemu Tuhan tidak, tetapi juga menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita tidak melakukan banyak kejahatan. Saya merasa bahwa menumbuhkan kebiasaan baik dengan menumbuhkan kebiasaan yang kurang baik itu gampang yang kurang baik. Saya merasa, kenapa ya? Nggak tahu kenapa, karena kayak itu kalau melakukan hal nggak baik itu gampang
gampang, tapi ketika mau melakukan hal baik kadangkala ada saja tantangannya. Misalnya ya, pengen menjadi lebih rajin gitu dalam diri saya, kemudian ini saya loh ya, saya nggak tahu suster kalau Bapak Ibu, saya enggak, Romo, saya baik-baik saja gitu. Tapi dalam diri saya selalu ada godaan begini. Jadi wong ki rasa apik-apik, rasa suci-suci, cepet mati loh. Ada dalam diri saya begitu. Atau kadangkala ketika melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, kemudian ada juga suara-suara dalam hati kadang mengatakan rapopo, merasa salah wong-wong liya ya nglakoni. Wis rapopo padha wae karo liyane. Kadangkala merasa begitu. Atau kadangkala ketika sudah berbuat baik dari sebelumnya kurang baik, ada saja ya seperti yang sering saya ceritakan, ada saja yang ngelokke gitu loh. Ngelokke itu ngelokkan. Maksudnya itu menyampaikan kadangkala, Pak, Bu, tumben jenengan anu. Nah, kadangkala ada perasaan seperti itu. Ya memang apa yang disampaikan Yesus tadi benar, bahwa kalau kita berjuang melalui pintu yang sempit itu lebih berat, lebih susah daripada memasuki pintu yang lebar. Menumbuhkan kebiasaan baik terus-menerus loh ya, itu memang perlu perjuangan karena godaannya selalu ada. Tetapi kalau mau menumbuhkan perbuatan jahat, biasanya juga dalam hati muncul juga, jangan lakukan itu, roh baik kan begitu, roh jahat mendukung. Kadang-kala kan seperti itu. Maka tergantung kita, pilihannya tergantung kita masing-masing. Kita setiap harinya itu mau menumbuhkan kebiasaan baik atau mau menumbuhkan kebiasaan yang buruk. Kalau semakin sering kita menumbuhkan kebiasaan baik, munculnya itu juga akan otomatis baik gitu loh. Misalnya ya, yang paling gampang itu soal perkataan. Kalau kebiasaannya itu, yang kebun binatang itu, kalau keluarnya juga akan itu, kalau spontan itu. Nah, kalau Romo ya berkah dalemi misalnya gitu-gitu. Ya ora juga sih kadang-kadang. Tapi itu soal perkataan saja. Atau hal yang paling sederhana yang saya alami ketika di seminari, sebelum masuk seminari itu tidak pernah tidur siang. Tetapi di seminari harus tidur siang. Kalau nggak tidur siang justru dihukum. Dulu itu, jadi awal masuk seminar itu ketap-ketip iki kon turu ki ngopo, padahal biasanya bal-balan dan lain sebagainya. Tapi setelah masuk seminari, liburan di rumah, kalau nggak tidur siang nggak bisa. Jam 2 itu jadi jam bodoh tenan, maksudnya sudah ngantuk sekali jam 2 sampai jam 3 itu. Nah itu karena proses pembiasaan terus menerus. Pada saatnya saya dikeluarkan dari seminari, kan sempat dikeluarkan juga, lalu disuruh kerja, itu jam 2 itu sudah nggak bisa konsentrasi. Tetapi setelah kerja selama sekitar 1 bulan, sudah biasa tidak tidur siang, suruh balik lagi ke seminari, kan prosesnya begitu. Siang itu ya nggak bisa tidur, pengennya bekerja. Itu menunjukkan bahwa kita manusia, saya kan manusia ya, kita manusia itu hidup dengan penuh kebiasaan. Semakin dibiasakan, semakin kita terbiasa, munculnya itu juga spontan. Maka jangan heran Bapak Ibu, suster, bruder, kalau romo-romo itu kalau siang-siang tidur siang. Ya kalau nggak tidur dihukum kok dulu. Jadi jangan heran kalau jenengan mengatakan kepada kami nggak pernah tidur siang Romo, ya coba mlebu seminari kayak gitu itu ya, itu masalahnya. Maka kemudian itulah kebiasaan yang kemudian ditumbuhkan terus menerus, membuat kita akhirnya terbiasa untuk melakukannya. Dalam konteks ini sabda Yesus ini mengajak kita, yuk tumbuhkan kebiasaan yang baik, sehingga saat menumbuhkan kebiasaan baik itu munculnya juga spontan baik. Jangan sampai kita jatuh kepada kebiasaan yang buruk, ketika kita menghadapi sesuatu munculnya langsung buruk. Cilakanya seperti tadi, ketika kita bertemu sebagai manusia, kadangkala kita lebih mudah berbuat yang negatif. Kadang mikir orang saja kan negatif toh, gosip saja kan yang gosip itu positif atau negatif ya? Suster? Positif suster. Wah. Kadang-kala kan begitu toh, cepat menilai buruk daripada menilai baik. Ya sama, terkadang kita ketika mau melakukan hal-hal yang baik, ada saja tantangannya,
ada saja sesuatu yang menghalangi, dan kadangkala hal yang baik itu harus tempuh dengan berbagai perjuangan yang keras untuk mengalahkan diri kita sendiri. Ya seperti yang dalam bacaan kedua tadi disampaikan, kita dulu sebagai anak pasti pernah dimarahi orang tua. Saya tidak tahu, kalau saya sih sering. Mosok anaknya nakal dinengke wae sih, bagus nak, besok mencuri lagi ya. Kan tidak mungkin. Kalau nakal ya mesti diingatkan. Ya seperti itulah kita menumbuhkan kebiasaan baik, penuh perjuangan, kadang diingatkan, kadang jatuh, tetapi mari kita menyampaikan dan melaksanakan sabda Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Tumbuhkan kebiasaan baik. Jangan sampai pada saatnya nanti kita justru jadi orang-orang yang dienyahkan oleh Tuhan untuk masuk dalam kemuliaan abadi. Mari kita hening sejenak, berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan. Tuhan, semoga aku lebih mudah menumbuhkan kebiasaan baik daripada kebiasaan buruk dalam hidupku setiap harinya. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.